Ada dua pesan yang disampaikan oleh Presiden ketujuh Jokowi kepada Raja Muda Gusti Bre, penguasa Kadipaten Mangkunegara, bahwa kita harus punya dua hal yang dua-duanya ini dibutuhkan bagi orang yang mendedikasikan diri sebagai pemimpin rakyat. Yang pertama, kerja keras, dan yang kedua, niat baik. Dua petuah Jokowi ini sangat berharga, tidak hanya buat Gusti Bre, tetapi juga buat siapapun yang melihat bahwa kekuatan personalitas seorang Jokowi sampai-sampai membuat seorang raja yang datang untuk mengunjungi Jokowi. Bagaimana kita membincang petuah-petuah yang berisi nilai-nilai etika dan moral ini membuat kita tahu bagaimana kita harus memandang dan memperlakukan Jokowi. Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang secara sadar dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik virtual Indonesia dengan menawarkan alternatif berpikir dari lensa pemikiran filsafat untuk membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kunjungan Gusti Bre, penguasa Kadipaten Mangkunegara, ke kediaman Joko Widodo di Sumber, Kota Solo, makin memperlihatkan deretan nama-nama orang-orang yang menunjukkan apresiasi yang tinggi dan sikap respek dan hormat pada Joko Widodo. Dan pengalaman Joko Widodo itulah hal-hal yang ingin ditemukan untuk menolong siapapun menggali pengalaman yang berharga itu dalam rangka memperkuat personalitas-personalitas orang-orang yang mendatangi kediaman Jokowi dengan harapan bertemu dan belajar dari Jokowi. Tidak hanya orang-orang yang berada di lapisan masyarakat bawah, yaitu rakyat kebanyakan, tetapi ternyata orang-orang yang datang ke kediaman Jokowi itu juga datang dari lapisan masyarakat atas. Mereka adalah orang-orang yang punya pangkat kedudukan, bahkan punya tahta, dan itulah tahta Mangkunegara. Dan yang datang tidak main-main, yaitu Gusti Bre, penguasa Mangkunegara, yang bergelar Mangkunegara ke-10. Apa yang disampaikan oleh Jokowi kepada Raja Muda ini? Dua pesan yang sangat bernilai kuat dalam filosofi Jawa, agar seseorang itu memberikan arti dan dampak yang signifikan dan bermanfaat bagi banyak orang. Adalah ketika orang itu menunjukkan kualitas diri sebagai orang yang suka bekerja. Pekerjaan itu menjadi tanda bahwa orang itu atau seseorang ingin menjadi orang yang berkualitas. Kualitas seseorang itu menempa dirinya untuk menjadi orang yang diperhitungkan oleh lingkungan di sekitarnya. Sehingga dengan cara begitu, apa yang ditunjukkan seseorang lewat kerja yang baik, yang berkualitas, itu pada akhirnya akan menolong siapapun yang datang menjumpai orang itu. Maka orang itu layak untuk dijadikan contoh, panutan, dan teladan. Yang kedua, teman-teman, Jokowi juga memberi pesan pada Raja Muda ini bahwa kita harus punya niat yang baik. Niat yang baik ini berarti terkait dengan motivasi. Ketika kita hadir dalam kapasitas apapun, sesungguhnya seseorang itu sangat ditentukan oleh bagaimana motivasi yang dimilikinya. Ada orang yang punya motivasi palsu. Ada banyak orang yang punya motivasi tidak murni. Karena itu, setiap
pertemuan, perjumpaan, atau kehadiran seseorang itu, maka orang itu punya target-target yang ingin diraih dalam rangka untuk mencapai dan memaksimalkan kepentingan-kepentingan termasuk finansial misalnya. Dan hal itu yang membuat akhirnya niat yang tidak baik itu menggugurkan personalitas seseorang. Orang tidak akan menunjukkan sikap respek dan hormat. Sebaliknya, orang akan memandang bahwa seseorang itu yang syarat dengan motivasi yang palsu, orang itu tidak layak untuk dijadikan sahabat, teman, bahkan dijadikan teladan atau contoh. Bahkan kekecewaan demi kekecewaan akan dituai oleh siapapun yang mencoba untuk mendekati orang-orang yang telah dikenal sebagai orang yang punya niat yang tidak baik. Dua pesan itu, teman-teman, layak juga kita jadikan sebagai bagian dalam rangka kita menata personalitas kita. Saya berulang-ulang katakan bahwa filsafat itu adalah sebuah panggilan hidup yang bersifat keseharian. Kita berfilsafat bukan karena kita belajar secara akademik bahwa kita adalah orang yang menekuni studi filsafat sebagai sebuah ilmu yang kita pelajari di bangku-bangku perkuliahan. Tetapi saya katakan berulang-ulang bahwa filsafat itu adalah laku keseharian kita. Filsafat itu menekankan bagaimana orang harus menjadi bijaksana. Dan bijaksana itu dikatakan tidak ada sekolahnya. Menjadi bijaksana, menjadi orang yang berhikmat itu dibangun dari pengalaman. Pengalaman berjumpa dengan orang lain. Pengalaman memperlakukan orang lain menurut apa yang diharapkan oleh kita sendiri. Karena itu teman-teman, pesan-pesan yang bersifat etis dan sangat bermoral dari Jokowi kepada Raja Muda Gusti Bre itu juga berlaku untuk kita sekalian. Bahwa kita dipanggil menjadi orang yang melakukan tugas-tugas sebagai bagian dari kerja yang terbaik yang kita ingin berikan ketika kita hadir dimanapun kita berada. Kita juga dipanggil menjadi orang yang memiliki niat yang baik. Kita bukan pemilik niat yang palsu, yang tidak murni, tetapi kita ingin menghadirkan diri dengan niat-niat yang tulus, yang murni, sehingga pada akhirnya personalitas kita itu menjadi bahan untuk dilihat orang lain, dan kita layak juga menjadi salah satu contoh untuk dilihat dan bahkan menempatkan diri kita sebagai idola yang telah membuat orang lain bisa berproses yang sama menjadi dan menjalani hidup yang semakin baik. Karena itu, terima kasih Pak Jokowi. Kali ini kedatangan Gusti Bre itu memberikan legasi kepada kami semua bahwa Anda ternyata dilihat oleh banyak orang dari berbagai macam lapisan, baik rakyat biasa maupun orang-orang yang dikategorikan berdarah biru, bahwa Anda layak dijadikan contoh dan teladan, dan apa yang Anda berikan itu telah menjadi berkat bagi Indonesia ini.